Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman IPA kelas 8 bab 5 unsur, senyawa, dan campuran. Bagian A, unsur. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat, bisa berupa unsur murni, satu unsur, atau gabungan beberapa unsur dalam bentuk senyawa atau campuran. IUPAC menetapkan nama dan simbol universal untuk unsur, memudahkan komunikasi global. Nama unsur umumnya dalam bahasa Latin, sementara simbol terdiri dari 1 sampai 2 huruf. Terdapat 118 unsur yang teridentifikasi, 94 alami dan 24 sintetis. Unsur dikelompokkan berdasarkan sifat kimia, reaksi dengan zat lain, dan fisika, warna, titik leleh, dan lain-lain, serta sifat atomik, energi ionisasi, jari-jari atom, dan lain-lain. Unsur dikelompokkan ke dalam sistem periodik unsur berdasarkan kesamaan sifat. Terdapat 3 kelompok utama, logam, non-logam, dan metaloid, sifat antara logam dan non-logam. Meski logam lebih banyak di alam semesta, non-logam sangat penting bagi tubuh manusia. 4 unsur non-logam dominan dalam tubuh manusia: oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. A. Sifat-sifat unsur logam. Sifat fisik unsur logam adalah kuat, keras, namun mudah ditempa dan dibentuk. Hal ini disebabkan oleh atom-atom penyusunnya yang tersusun rapat, mirip dengan zat padat. Hampir semua logam berwujud padat pada suhu ruang, kecuali air raksa Hg yang berwujud cair. Logam memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik, sehingga banyak dimanfaatkan dalam industri kelistrikan. Emas, perak, dan tembaga adalah penghantar listrik terbaik, namun tembaga, aluminium, atau besi lebih umum digunakan karena alasan biaya dan ketersediaan. Logam juga memiliki permukaan yang mengkilap karena pantulan cahaya oleh elektron. Zat yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, sedangkan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. B. Sifat-sifat unsur non-logam. 1. Ciri umum. Non-logam memiliki sifat yang berlawanan dengan logam. Terdapat 17 unsur non-logam, 11 reaktif, dan 6 gas mulia. Wujud non-logam: 5 padat, 1 cair bromin, dan sisanya gas padat suhu ruang. 2. Sifat fisik. Non-logam padat rapuh, tidak dapat ditempa, dan memiliki titik didih atau leleh rendah. Umumnya tidak mengkilap dan bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik. 3. Pemanfaatan. Non-logam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk murni, contoh helium untuk balon, maupun senyawa, contoh bromin untuk pembersih kolam renang. 4. Perbandingan dengan logam. Logam padat kecuali merkuri, kuat, mengkilap, konduktor listrik. Non-logam beragam wujud, rapuh, isolator, titik didih, atau leleh rendah. 5. Pentingnya mengenal sifat unsur. Pengetahuan tentang sifat unsur membantu pemanfaatan yang tepat sesuai kebutuhan. Sifat unsur penting untuk dipelajari sebelum dimanfaatkan. Multimeter digunakan untuk mengukur daya hantar listrik. Multimeter atau avometer menggabungkan fungsi ampermeter, kuat arus, voltmeter tegangan, dan ohmmeter hambatan.
2. Atom dan unsur. 1. Atom dan muatannya. Atom terdiri dari proton bermuatan positif, neutron netral, dan elektron bermuatan negatif. Jumlah proton dan elektron sama membuat atom netral. 2. Elektron dan gerakannya. Elektron bergerak cepat membentuk awan elektron yang mengelilingi inti atom. Jarak elektron terluar memengaruhi jari-jari atom. Semakin jauh, semakin besar. 3. Elektron valensi. Elektron valensi berada di kulit terluar, kecuali unsur transisi, dan berperan dalam pembentukan ikatan antar atom untuk mencapai kestabilan. 4. Pengelompokan unsur. Unsur dengan jumlah elektron valensi yang sama memiliki sifat mirip menjadi dasar pengelompokan dalam tabel periodik unsur. 3. Mengenal tabel periodik unsur. 1. Sejarah dan perkembangan. Tabel periodik unsur yang memuat unsur alami dan buatan pertama kali disusun oleh Mendeleev pada abad ke-19. Mendeleev mengelompokkan unsur berdasarkan kesamaan sifat dan bahkan memprediksi keberadaan unsur yang belum ditemukan. Tabel ini dikelola oleh IUPAC dan terus diperbaharui, terakhir pada 2016 dengan penambahan 4 unsur sintetis: nihonium, moskopium, tennessine, dan oganeson. 2. Struktur tabel periodik. Unsur diurutkan dalam golongan kolom dan periode baris. Nomor periode menunjukkan jumlah kulit elektron, sedangkan nomor golongan, kecuali golongan transisi dan helium, menunjukkan jumlah elektron valensi. 3. Posisi unsur logam dan non-logam. Logam menempati golongan 1-12 dan sebagian golongan 13-17. Non-logam berada di bagian kanan tabel. 4. Pembentukan senyawa. Unsur umumnya tidak ditemukan dalam bentuk murni, melainkan membentuk senyawa melalui reaksi kimia. Bagian B. Senyawa. Senyawa terbentuk dari 2 unsur atau lebih yang berikatan kimia, menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda dari unsur penyusunnya. Contoh, H2O air terbentuk dari gas hidrogen dan oksigen, tetapi air berwujud cair. Senyawa terdiri dari molekul yang terbentuk dari ikatan antar atom, kovalen atau ionik. Molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur berbeda, contoh H2O HCl, sedangkan molekul unsur atom penyusunnya sama, contoh O2 Cl2. Jenis senyawa. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon C dan hidrogen H. Umumnya berasal dari makhluk hidup. Contoh glukosa, vitamin D. Senyawa anorganik dibangun oleh atom logam dan non-logam. Struktur molekulnya lebih sederhana. Contoh NaCl, MgOH2. Contoh senyawa di sekitar kita. Air, esensial bagi kehidupan, berwujud padat, cair, atau gas. Gula dikonsumsi sehari-hari, dipecah menjadi glukosa dan fruktosa dalam tubuh. Garam dapur digunakan dalam masakan dan pengawetan makanan. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Magnesium hidroksida, obat antasida untuk gangguan pencernaan.
Bagian C, campuran. Campuran terdiri dari 2 atau lebih zat tanpa membentuk zat baru. Campuran dapat dipisahkan kembali dengan metode fisika tanpa perubahan kimia. Sifat campuran sama dengan zat penyusunnya. Contoh, sampah, udara, larutan gula. Jenis campuran. Larutan. Campuran homogen di mana zat terlarut, padat, cair, gas tercampur sempurna dalam pelarut. Contoh, air soda. Konsentrasi. Berdasarkan jumlah zat terlarut, encer, pekat, jenuh. Suspensi. Campuran heterogen dengan partikel besar yang dapat mengendap. Contoh, pasir dalam air. Koloid, campuran antara larutan dan suspensi, partikelnya tidak mengendap cepat. Contoh, air dan minyak. Metode pemisahan campuran. Partikel tidak larut, suspensi, dan koloid. Dekantasi, menuangkan cairan dari endapan. Pengayakan atau penyaringan, memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Sentrifugasi, memisahkan partikel dengan putaran cepat. Pemisahan magnetis, memisahkan logam magnetis, besi baja dari bahan non-magnet. Partikel larut atau larutan. Evaporasi atau kristalisasi, memisahkan zat terlarut dengan penguapan pelarut. Contoh, pembuatan garam. Distilasi, mengumpulkan pelarut yang menguap dan mengkondensasikannya kembali. Contoh, air suling. Kromatografi, memisahkan komponen warna dalam campuran. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.